Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap bersemangat mempelajari bahasa Indonesia ya. Karena kali ini kita akan masuk ke materi yang baru nih, teks yang baru, yaitu teks negosiasi. Tapi sebelumnya Ibu ingin memberikan penegasan dulu nih kepada kalian tentang teks anekdot yang minggu kemarin masih kita pelajari ya. Ini untuk kalian yang kemarin menerima tantangan Ibu, terima kasih banyak, Ibu sangat mengapresiasinya dan pasti akan Ibu beri nilai tambahan. Tapi Ibu ingin memberikan pengertian dulu nih karena ternyata masih banyak yang keliru, masih banyak yang tidak bisa membedakan antara teks, anekdot dan juga humor. Ya kebanyakan kalian itu menyamakan antara humor dan anekdot padahal itu sangat-sangat berbeda. Ya, jadi intinya itu anekdot itu jauh lebih bermakna, berbobot gitu, berisi daripada hanya sekadar lucu-lucuan saja, sekadar humor gitu. Kalau humor kan hanya untuk menghibur saja ya. Tapi kalau anekdot itu, kalau kita telusuri lagi, kalau kita pikirkan secara mendalam, ada misi-misi tertentu yang bisa membuat orang itu sadar, bisa membuat orang itu paham gitu. Oh iya ya, kita itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Oh iya ya, ternyata pemerintah tuh agak kurang bagaimana gitu. Nah, itu bentuk sindirannya itu bisa menyadarkan sekelompok tertentu atau masyarakat tertentu atau mungkin orang-orang tertentu, juga bisa membuat pembacanya pun sadar tentang keadaan di sekitar. Begitu. Jadi jauh lebih mendalam, jauh lebih berarti begitu ya daripada hanya sekadar humor. Makanya teks anekdot itu dijadikan pembelajaran dalam bahasa Indonesia karena memang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi kita itu kalau misalnya mau mengkritik sesuatu tidak harus dengan secara langsung dengan kata-kata yang kasar, itu kan tidak baik ya. Tapi kita bisa mengkritiknya itu melalui anekdot yang menggunakan humor begitu. Ya contohnya seperti anekdot yang Ibu berikan ya, yang si Dodi itu tentang masker. Nah itu kan ada humornya, ada lucunya ya. Selain tentang kelucuan yaitu si Dodinya mati konyol tentang masker, juga ada sindirannya yaitu sindiran terhadap apa? Betul sekali, terhadap peraturan penggunaan masker yang kadang-kadang nih peraturan ini ya kadang-kadang diterapkan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang juga tidak efektif begitu. Jadi memang ada beberapa kejadian di kehidupan nyata yang agak menyimpang begitu tentang penggunaan masker ini. Makanya bisa tuh dijadikan sindiran terhadap pemerintah. Begitu contohnya. Jadi bukan hanya lucu-lucuan ya, tapi betul-betul ada maknanya, lebih berbobot begitu. Mudah-mudahan kalian paham ya tentang anekdot. Oke. Mohon maaf. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu teks negosiasi. Awas ya, di sini negosiasi bukan negosiasi. Biasanya kalian ada yang keliru menyebutnya negosiasi, bukan, tapi yang betul adalah negosiasi. Negosiasi itu apa, Bu? Kita akan pelajari. Nah, ini dia pengertiannya. Dari kegiatannya dulu nih, dari negosiasi dulu itu apa? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antar satu kelompok atau satu pihak ya, bisa kelompok, bisa organisasi, dan pihak yang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Nah di sini awas, kalian kadang suka tidak bisa membedakan antara kegiatannya dengan teksnya. Kalau kegiatannya itu namanya negosiasi. Kegiatan negosiasi itu adalah tadi yang seperti ibu jelaskan, yaitu proses tawar menawar. Jadi ada yang ditawarkan, lalu ada yang menawar gitu, tahu kan ya. Lalu dengan cara berunding secara langsung begitu ya antar dua pihak. Nah dua pihak ini bisa antar orang dengan orang, yang satu orang begitu ya, bisa juga antar kelompok atau mungkin antar satu orang dengan kelompok, bebas. Intinya ada dua pihak yang saling berunding di situ ya, dan biasanya memiliki pandangan yang berbeda. Ya kan, untuk apa kita berunding kalau tidak memiliki pandangan yang berbeda? Kalau misalnya pandangan yang sama kan langsung setuju saja. Ini karena adanya suatu perbedaan. Makanya dibutuhkan suatu perundingan untuk menyelesaikan perbedaan itu. Ya, itu kegiatannya, kegiatan negosiasi. Nah, kalau kegiatan itu sudah dituangkan ke dalam suatu tulisan, baru disebut dengan teks negosiasi. Ya, jadi kalau misalnya ibu menanyakan apa yang dimaksud dengan teks negosiasi, jangan lupakan ada kata-kata teksnya atau tulisannya. Begitu ditambahkan ya. Jadi teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang memaparkan proses negosiasi. Atau bisa digabungkan nih supaya lebih lengkap.
adalah teks atau tulisan yang memaparkan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai suatu kesepakatan. Gitu ya, jadi bedakan antara kegiatannya yaitu negosiasi dengan teksnya. Contoh kegiatan dari negosiasi itu yaitu jual beli ya. Lalu kalau ada permasalahan nih ya kan, menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya permasalahan tentang apa nih? Kalian punya hutang mungkin yang mau dibayarkan ke teman tapi kalian belum punya uang. Jadi kalian berunding tuh untuk menegosiasikan kapan bayarnya gitu. Bisa. Atau kalian jika ingin meminta sesuatu kepada orang tua, itu biasanya nego ya. Misalnya mau meminta HP gitu ya. Kalian nego tuh, HP-nya untuk apa? Nanti kan ditanya sama orang tuanya. Untuk apa? Kalian ini menjelaskan untuk belajar, untuk ini. Nanti orang tuanya kan memberikan persetujuan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu juga termasuk negosiasi. Jadi, bukan hanya jual beli ya yang Ibu baca dari jawaban kalian di minggu kemarin itu. Kegiatan negosiasinya banyaknya hanya jual beli, tapi ternyata negosiasi itu sangat luas, bukan hanya jual beli ya. Pokoknya intinya negosiasi itu adanya suatu interaksi ya, ada proses interaksi, perundingan antar dua pihak dan itu saling menguntungkan. Itu namanya negosiasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke tujuan kegiatan negosiasi. Nah, di sini tujuan kegiatan negosiasi adalah untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan yang akhirnya menguntungkan kedua belah pihak atau meminimalisasi kerugian gitu. Jadi yang dicari dari kegiatan negosiasi itu adalah keuntungannya, dan keuntungan di sini ya harus kedua belah pihak mendapatkannya begitu. Misalnya dalam kegiatan jual beli nih, ada si penjual dan ada si pembeli. Si penjual jelas ingin supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya kan dari hasil dagangannya, sedangkan si pembeli ingin mendapatkan harga seminimal mungkin kan, semurah mungkin. Makanya di sini mereka berunding, bersepakat begitu ya, mencari harga titik tengah yang sekiranya bisa menguntungkan masing-masing begitu kan. Di penjualnya tidak mendapatkan kerugian, minimal balik modal gitu gitu ya, dan di si pembelinya merasa bahwa oke, harga itu sudah pas dan lebih murah dibandingkan penjual yang lain. Nah itu jadi saling merasa diuntungkan dari kedua belah pihak, contohnya seperti itu. Atau kalau misalnya tidak jual beli, misalnya menyelesaikan suatu permasalahan ya, tadi kan kegiatannya bukan hanya jual beli. Misalnya ada suatu permasalahan antara si A dan si B ya kan, mereka berbeda pendapat nih gitu. Berundinglah mereka menanyakan A-nya maunya bagaimana, yang B maunya bagaimana. Akhirnya mereka saling kan bertukar pikiran dan akhirnya menemukan jalan tengahnya. Dan dari jalan tengah itu merasa diuntungkan kan. Mungkin keinginan si A jadi terpenuhi oleh si B maupun sebaliknya. Nah, di situ makanya yang dicari dari negosiasi yaitu keuntungannya. Hasil akhirnya itu untuk mencapai suatu keuntungan. Nah, kalaupun tidak mencapai keuntungan ya minimal itu yaitu tidak mendapat suatu kerugian gitu. Ya, itu adalah tujuan negosiasi. Kita lanjut ke struktur teks negosiasi. Nah, ini masuk ke teksnya ya, membedah teksnya. Kalau kita membuat tulisan negosiasi itu yang baik seperti apa, Bu? Yang baik itu yang muncul struktur-strukturnya. Makanya kita harus mempelajari strukturnya. Yang pertama, struktur teks negosiasi itu adalah orientasi atau pengenalan ya. Ini kebanyakan memang teks-teks itu diawali dengan orientasi. Nah, orientasi ini berisi pengenalan terhadap permasalahan atau pengenalan pihak-pihak yang bermasalah. Ya, jadi ada tokoh-tokohnya di situ. Lalu biasanya dijelaskan secara rinci ya, permasalahannya tentang apa begitu. Contohnya ini sudah masuk dialog nih. Biasanya teks yang lebih bagus itu sebelum dialog ada juga narasinya. Pada suatu hari seorang anak sedang nonton TV, tiba-tiba datanglah ayahnya yang ingin membicarakan sesuatu kepada anak tersebut. Nah, baru ada dialognya. Tapi itu masih termasuk orientasi ya, ini termasuk. Nah, di sini ada contohnya itu ketika si ayahnya mau menanyakan tentang apa? Tentang rencana ke depan si anak setelah lulus SMP. Tuh, si ayah menanyakan setelah lulus SMP mau kemana gitu. Itu namanya orientasi. Jadi menjelaskan awalannya dulu, biasanya ada di awal teks.
Paham ya? Nah, setelah orientasi yaitu pengajuan. Pengajuan itu adalah usulan untuk menyelesaikan masalah dari pihak pertama. Nah, di sini makanya kita harus mengenali dulu nih, suatu teks itu permasalahannya tentang apa. Di teks ini yang diberikan masalah tentang apa? Tentang rencana ke depan kan, rencana si anak setelah lulus SMP mau kemana, gitu kan? Itu permasalahannya. Muncullah suatu pengajuan yang diajukan sama si anak ini. Nah, ajuan pertama dari si anak itu yang baru namanya pengajuan. Ini contohnya. Kata si anak, oh aku ingin masuk sekolah kejuruan ya, atau ke SMK ya. Ini namanya pengajuan. Jadi usulan yang pertama kali diajukan oleh pihak pertama biasanya ya, itu namanya pengajuan. Begitu, yang pertama kali itu diajukan namanya pengajuan. Nah, setelah adanya pengajuan, muncullah penawaran. Yang namanya penawaran itu adalah usulan lanjutan ya, atau alternatif dari usulan-usulan dari yang pertama. Jadi kalau misalnya usulan yang pertama itu dikiranya kurang pas, muncullah usulan-usulan berikutnya kan. Nah, itu yang baru dinamakan dengan penawaran. Dan biasanya di situ disertai dengan argumentasi-argumentasi, ada alasan penguatnya. Kenapa hal itu tidak sreg misalnya begitu. Di sini tawar menawarnya antara ayah dan anak kan itu. Dan di situ dipaparkan juga alasan-alasannya. Kita baca tuh di sana, kalian juga bisa baca ya. Si ayah kurang setuju si anak masuk ke kejuruan. Kenapa? Padahal si ayah itu pengennya masuknya ke kuliah dulu kan ya. Tapi si anaknya tetap kekeh bahwa dia pengen masuk ke SMK karena dia ingin mengembangkan bakat mekaniknya. Gitu. Lalu si anak juga berargumentasinya adalah nah, setelah SMK kan nanti bisa kuliah lagi ya. Nah, itu bisa argumentasi. Jadi, di dalam penawaran ini ada terselip argumentasi yang saling menguatkan usulan, saling menguatkan pendapat masing-masing gitu. Ya, paham ya? Selanjutnya, setelah tadi ya terjadi argumentasi tawar-menawar di sana, muncullah persetujuan kalau kedua belah pihak sudah saling sepakat begitu ya, saling ridho lah istilahnya dengan alternatif yang paling terbaik. Nah, ini contohnya, si ayahnya bilang nih, ya sudah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, di situ ayahnya menyetujui dengan kemauan si anak bahwa anak pengen masuk ke SMK. Di situ kan ayahnya ridho. Karena tadi ya si anaknya sudah memberikan argumentasi-argumentasi yang jelas kenapa dia mau masuk SMK. Lalu si anaknya juga mengiyakan iya ya. Disitulah bagian persetujuan. Jadi persetujuan itu adanya adalah setelah tawar-menawar ya, setelah penawaran. Begitu. Dan diakhiri dengan penutup. Nah, biasanya penutup itu berupa narasi lagi nih. Jadi intinya apakah negosiasi itu berhasil atau tidak. Di sini karena di persetujuannya itu si ayahnya mau, berarti negosiasinya berhasil. Maka penutupnya pun harus mencirikan atau menjelaskan bahwa negosiasi itu berhasil. Contohnya seperti ini. Begitulah ayah pun memahami keinginan sang anak yang lebih memilih masuk SMK. Memang orang tua yang baik adalah orang tua yang bersikap demokratis dan tidak memaksakan kehendaknya. Nah, itu penutup. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, Bu. Bu, di sini kan istilahnya persetujuan ya, Bu ya. Persetujuan. Apakah negosiasi itu harus bahasanya itu berakhirnya dengan setuju? Tidak juga ya. Yang namanya negosiasi meskipun itu berakhir dengan ketidaksepakatan atau pihaknya tidak setuju, tetap kegiatan itu disebut dengan negosiasi atau negosiasi yang gagal. Jadi bisa di sini kalau misalnya tidak setuju juga nih si ayahnya kekeh bahwa anaknya itu harus kuliah, itu bisa tuh diubah persetujuannya menjadi tidak, kamu pokoknya harus masuk kuliah, nanti ayah akan bla 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 gitu. Dan si anaknya akhirnya manut gitu. Ya sudah ya, kalau memang ayah memaksa, itu bisa juga seperti itu persetujuannya. Jadi meskipun istilahnya itu persetujuan, bukan berarti harus selalu setuju ya. Tetap persetujuan itu bisa hal yang memang disepakati bersama atau bersepakat untuk tidak sepakat.
Nah, pusing gak tuh? Ya intinya bisa setuju atau tidak setuju, tapi tetap kegiatannya tetap disebut dengan negosiasi. Meskipun itu tidak setuju ya. Intinya kalau ada suatu perundingan di sana, ada pengajuan, ada penawaran, itu tetap disebut dengan negosiasi. Paham ya? Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu. Ini baru sedikit ya, Ibu baru menjelaskan pengertian dan juga strukturnya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ke pembahasan yang lain ya, supaya kalian lebih memahami apa itu negosiasi. Bu, ada tugas tidak? Minggu sekarang oke, Ibu memberikan kebebasan kepada kalian. Tidak ada tugas, silakan kalian rangkum saja materinya ya, seperti biasa di buku bahasa Indonesia. Lalu tidak perlu difotokan, tapi ibu nanti akan nagih nih, akan ditagih oleh ibu kalian itu rangkumannya kalau misalnya sudah berangkat. Nanti ibu akan lihat kalian mencatat tidak begitu. Tetap ibu catat ya, makanya kalian tetap harus merangkum. Oke, itu saja dari ibu, semoga bermanfaat penjelasan ibu ini. Tetap sehat, tetap baik-baik saja, dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.